Honda Supra X 125. Ya, dulu motor ini memang cukup laris pada masanya, akan tetapi keberadaannya kurang begitu dilirik oleh anak-anak muda. Pasalnya di era Supra X 125 ini beredar, anak-anak muda cenderung memilih motor bebek lain seperti halnya Jupiter Z, Vega R, Jupiter MX, dan lain-lain yang dinilai lebih cocok dengan karakter mereka karena motor-motor ini mempunyai akselerasi mesin yang responsif. Sementara itu, Supra X 125 dengan tarikan mesinnya yang lemot, karakternya lebih identik untuk penggunaan bapak-bapak ataupun motor keluarga. Apalagi, motor ini juga dikenal mempunyai konsumsi BBM irit yang sangat cocok untuk motor komuter harian keluarga. Sehingga dengan kondisi seperti ini, tidak mengherankan jika Supra X 125 bukanlah motor pilihan ideal bagi anak-anak muda. Namun seiring berjalannya waktu, nama Supra X 125 ini kembali naik ke permukaan setelah diketahui mesin motor ini mempunyai potensi yang bagus untuk dibuat kencang. Alhasil motor yang sebelumnya hanya dianggap sebagai motor bapak-bapak ini, keberadaannya mulai dicari oleh anak-anak muda yang penasaran dengan potensi mesinnya. Lantas, apa aja sih yang membuat motor ini mempunyai potensi yang bagus untuk dioprek? Dan kelebihan apa saja yang dimiliki mesin motor ini dibandingkan mesin motor bebek Honda lainnya? Nah, Honda Supra X 125 yang banyak dicari oleh anak-anak muda beberapa waktu terakhir merupakan generasi Supra X 125 pertama sampai generasi Supra X 125 Batman yang mempunyai kode penamaan mesin KPH. KPH sendiri merupakan kode penamaan untuk mesin bebek 125cc Honda yang beredar sejak era Honda Karisma 125 sampai generasi Supra X 125 Batman tahun 2013, sedangkan mesin 125cc generasi selanjutnya yang dipakai pada New Honda Bridge 125 maupun Supra X 125 Fi yang beredar sejak tahun 2014 sampai sekarang mempunyai kode penamaan mesin KYZ. Jika kita lihat spesifikasinya, mesin KPH yang tersemat pada Supra X 125 maupun Honda Karisma ini mempunyai performa standar yang cenderung lemot. Hal ini disebabkan karena rasio transmisinya terlalu berat dan final gear bawaan yang digunakannya berukuran cukup kecil, sehingga kedua kekurangannya tersebut mempengaruhi kinerja akselerasi mesinnya. Namun, di balik performanya yang lemot, rupanya mesin KPH ini menyimpan beberapa kelebihan yang membuatnya mempunyai potensi untuk ditingkatkan performanya. Kelebihan pertama pada mesin ini adalah pada bagian silindernya. Nah, jika Yamaha mempunyai mesin 5TP yang bisa di-power up dengan kapasitas ekstrim, maka Honda mempunyai mesin KPH yang juga memiliki kelebihan yang serupa dengan mesin 5TP. Pasalnya mesin KPH ini mempunyai baut tusuk sate yang jaraknya masih cukup lebar dengan lubang silinder, sehingga masih memungkinkan untuk dijejali liner silinder ataupun piston yang berukuran lebih besar tanpa harus menggeser baut tusuk sate. Kemudian, kelebihan mesin KPH berikutnya terdapat pada bagian head silindernya. Jika umumnya motor bebek lain mempunyai tata letak klep yang sejajar, maka klep mesin KPH ini dari bawaan lahirnya posisinya sudah agak miring antara klep satu dengan klep lain, sehingga tidak perlu merubah sudut klep apabila head cylinder ini dimodifikasi dengan klep yang ukurannya lebih besar. Kelebihan mesin KPH selanjutnya adalah bagian crankcase mesinnya. Berbeda dengan crankcase mesin motor bebek Honda lainnya, crankcase mesin tengah KPH, khususnya tempat di mana krek as mesin ini diletakkan, mempunyai space yang agak lebar, alias tidak begitu mepet dengan rasio transmisi maupun crankcase tempat krek as ini berada, yang mana dengan kondisi seperti ini, mesin KPH masih memungkinkan jika semisal ingin di overstroke, baik itu dengan cara mengganti stang piston ataupun menggeser big end, karena masih terdapat space yang cukup luas antara crankcase maupun rasio transmisinya. Selain itu, mesin KPH juga mengaplikasikan kopling dengan 6 buah per yang tentu saja performanya lebih responsif, terlebih jika dimodifikasi menjadi kopling manual, yang mana kopling dengan 6 per ini tidak bisa ditemui pada motor bebek Honda lainnya seperti halnya Revofit, Honda Blade, dan lain-lain yang masih menggunakan kopling tipe diafragma yang secara performa lebih smooth
karena terdapat banyak karet peredam dan biasanya menggunakan kampas kopling yang lebih sedikit. Jadi, dengan adanya beberapa kelebihan dari mesin KPH ini, ada banyak pilihan opsi modifikasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performanya tanpa memerlukan ubahan yang ribet, baik itu bore up, stroke up, ganti ukuran klep dan lain-lain. Apalagi, biaya oprek untuk mesin KPH ini relatif terjangkau dibandingkan mesin injeksi, karena harga spare part racing untuk mesin karbu rata-rata lebih terjangkau dari part mesin injeksi. Ditambah lagi, mesin KPH hanya mengandalkan sistem pendingin udara saja, yang tentunya tidak perlu repot mengupgrade part pendingin mesin, seperti halnya radiator, water pump, oil cooler, dan lain-lain. Maka dari itu tidak mengherankan, saat ini Supra X125, Karisma maupun bebek Honda lain yang menggendong mesin 125cc berkode KPH ini semakin ramai diminati oleh anak-anak muda, dan mungkin motor ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi yang sudah bosan dengan motor matic ataupun motor sport, karena selain mesinnya yang punya banyak potensi untuk ditingkatkan performanya, secara tampilan motor ini nggak kalah keren jika dimodifikasi dari segi eksteriornya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai motor bebek Honda bermesin KPH ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.